jiwa raga Indonesia is the most beautiful land in the universe. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru rumah Bamega jauh bagaimanapun di sana bagaimanapun di sana bertemu lawan Adinda Adinda iman tidak ada sama layak iman tidak ada sama layak sayang sayang si patokaan makai go gorokan sayang 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 si patokaan makai go gorokan sayang Pancasila itu jiwa dan raga kita, ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara, saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Pancasila adalah dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok G akan membawakan presentasi kami mengenai bab 1 Pendidikan Pancasila. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri satu persatu terlebih dahulu. Dimulai dari saya, moderator. Nama saya Bayi Sylvia Aryani Putri dari jurusan Hubungan Internasional dengan NIM 2309 Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Akmal Widasminanta dengan NIM 23.10.10.993 dari Fakultas Kesehatan. Perkenalkan, saya Nabilatul Aifa dengan NIM 23.10.10.1138 dari Fakultas Keperawatan. Rekan, nama saya Uut Makfiatul Kavita dengan akhir NIM 128 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, setelah kami memperkenalkan diri, kami akan memulai presentasi. Dimulai dari subbab yang pertama, yaitu kepada Nabilatul Arifah. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama, di sini kita akan bahas tentang konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Konsep pendidikan Pancasila mengacu pada upaya untuk membentuk karakter dan kepribadian yang kokoh berdasarkan nilai-nilai dasar Pancasila. Hal ini dalam konsep Pancasila menekankan kepada pentingnya pengenalan, pemahaman, serta penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun saat bermasyarakat. Konsep pemahaman ini tentunya berpusat pada kelima sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, meliputi pemahaman tentang agama-agama yang ada di Indonesia, serta penerapan perilaku saling menghormati, toleransi beragama, serta kepatuhan terhadap agama yang dianut. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, meliputi pemahaman tentang hak asasi, kewajiban, dan hak kita sebagai manusia, serta penerapan perilaku bermasyarakat yang sesuai dengan norma-norma keadilan dan kebenaran, serta selalu mengutamakan martabat manusia dan melakukan kewajibannya. Yang ketiga, persatuan Indonesia, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah banyaknya perbedaan suku, agama, ras, dan adat istiadat. Kemudian yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, meliputi pemahaman tentang pentingnya musyawarah dan perwakilan dalam pengambilan keputusan, serta penerapan prinsip-prinsip demokrasi dan turut berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan dan kemajuan bangsa. Kemudian yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus berusaha untuk memastikan distribusi kekayaan, peluang, dan pelayanan didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia secara merata dan adil.
Kemudian yang kedua di sini ada urgensi pendidikan Pancasila. Untuk urgensi pendidikan Pancasila sendiri berdasarkan teori kausalitas yang diperkenalkan oleh Noto Nagoro, yaitu kausa materialis, kausa formalis, kausa finalis, dan kausa efisien, menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan penyebab lahirnya negara kebangsaan Republik Indonesia. Maka menyimpangnya masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila dapat berakibat kepada terancamnya keberlangsungan negara. Oleh karena itu, hal ini tentu saja menunjukkan tentang seberapa besar urgensi pendidikan Pancasila dan pentingnya mata kuliah pendidikan ini. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Pada poin yang pertama yaitu memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi bangsa melalui nilai-nilai dasar Pancasila. Maksudnya, pendidikan Pancasila diharapkan dapat memberikan atau membantu menanamkan nilai-nilai dasar Pancasila dalam diri setiap mahasiswa atau peserta didik. Dengan jiwa yang berlandaskan nilai dasar Pancasila akan memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi bangsa. Kemudian pada poin yang kedua yaitu memberi pemahaman nilai-nilai Pancasila dan membimbing mahasiswa untuk menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maksudnya, pendidikan Pancasila digunakan sebagai alat atau cara untuk bisa membantu memberikan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila dan juga sebagai cara untuk membimbing mahasiswa atau peserta didik dalam mengimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang selanjutnya yaitu mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap persoalan kehidupan bermasyarakat dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maksudnya, pendidikan Pancasila diharapkan membantu mahasiswa agar mampu untuk menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai masalah-masalah yang ada di masyarakat, tentunya dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang terakhir yaitu membentuk mental mahasiswa supaya mampu mengapresiasi nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan tanah air, dan kesatuan bangsa, serta mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia. Maksudnya, pendidikan Pancasila diperlukan supaya bisa membantu dalam membentuk mental mahasiswa agar mahasiswa mampu mengapresiasi nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan tanah air, dan kesatuan bangsa, serta peserta didik mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia. Baik, kepada Uut, terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya, pendidikan Pancasila memiliki sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik yang dapat kita pelajari melalui berbagai pendekatan yang berbeda. Sumber historis sosiologis pendidikan Pancasila ini merujuk pada latar belakang sejarah dan konteks sosial yang membentuk pendidikan ini. Hal ini melibatkan tentang perjalanan sejarah, perkembangan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan juga peran pendidikan di dalam membentuk karakter-karakter dan nilai-nilai kebangsaan kita. Yang pertama, sumber yuridis. Sumber yuridis pendidikan Pancasila ini berkaitan dengan landasan hukum yang mengatur pendidikan kita di Indonesia. Sumber politik berkaitan dengan aspek kebijakan dan praktik politik yang mempengaruhi implementasi pendidikan Pancasila di Indonesia. Dalam mengkaji-kaji sumber ini, kita dapat melakukan beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan historis. Kenapa pendekatan historis seperti ini itu penting? Karena sejarah itu merupakan bagian terpenting dari bangsa yang tidak boleh kita lupakan. Pendekatan historis ini bertujuan untuk membuat kita mengenal dan mengambil hikmah dari perjuangan-perjuangan sejarah. Seperti yang pernah dikatakan oleh Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, yaitu jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah dari mulai terbentuknya Pancasila sampai saat ini, dan cara pengimplementasiannya juga tidak akan luput dari konteks sejarah tersebut. Yang kedua adalah pendekatan sosiologis. Sosiologi intinya membahas tentang hubungan antar manusia. Jadi pendekatan secara sosiologis berfokus pada hubungan antar manusia seperti struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan dan masalah sosial yang dapat kita sikapi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada.
Yang ketiga, yaitu sumber yuridis. Pendekatan yuridis ini berkaitan dengan hukum, karena Indonesia berdasarkan undang-undang juga sudah tercantum bahwa Indonesia adalah negara hukum atau Rechtsstaat. Pemerintahan kita juga berdasarkan hukum atau rule of law. Jadi Pancasila sebagai dasar negara tentunya merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Implementasi hal ini bisa kita lihat dalam kita mengkaji bagaimana cara kita untuk menaati hukum-hukum tersebut dan mengamati perubahan hukum Indonesia seiring berjalannya waktu. Lalu yang terakhir adalah pendekatan politik. Pendekatan sumber secara politik ini mengandung ideologi politik, yaitu nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Hal ini dapat mencakup yang pertama, negara atau state, kedua, kekuasaan atau power, ketiga, pengambilan keputusan atau decision making, keempat, kebijakan atau policy, kelima adalah pembagian atau distribution, pembagian sumber daya negara baik di pusat maupun daerah. Jadi, dengan mempelajari sumber-sumber pendidikan Pancasila ini dan mempelajari pendekatan-pendekatan yang bisa kita ambil, kita dapat lebih memahami nilai-nilai Pancasila di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Selanjutnya yaitu dinamika pendidikan Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila mulai berkembang dengan diawali diterbitkannya buku yang berisi pidato Bung Karno yang berjudul Lahirnya Pancasila pada 1 Juli 1947. Setelah itu terjadi perubahan yang signifikan dalam metode pembudayaan pendidikan Pancasila. Setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959, yaitu diterbitkannya buku oleh Departemen PNK dengan judul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia atau Civic pada 1960. Nah, buku tersebut diterbitkan dengan maksud membentuk manusia Indonesia baru yang patriotik melalui pendudukan. Selanjutnya yaitu terbit buku berjudul Penetapan 7 Bahan-bahan Pokok Indoktrinasi pada tahun 1961. Buku ini lebih ditujukan untuk masyarakat dan aparatur negara. Setelah itu lahir Ketetapan MPR RI Nomor 2 MPR 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. P4 ini kemudian menjadi salah satu sumber pokok materi pendidikan Pancasila. Kemudian dalam era kepemimpinan Presiden Soeharto terbit Instruksi Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pedoman Penyusunan Daftar Perkuliahan yang menjadi landasan yuridis bagi keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi. Setelah itu, Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menetapkan ketentuan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi. Yaitu yang pertama, Pasal 2 menyebutkan bahwa pendidikan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, Pasal 35 ayat 3 menentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama. Selanjutnya yaitu tantangan dalam pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Yang kedua yaitu tantangan internal, misalnya faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang makin tajam yang menyebabkan kekurang tertarikan sebagai mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Yang ketiga yaitu tantangan eksternal, misalnya krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu tantangan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat dan masif. Teknologi informasi ini dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya itu seperti mudahnya akses dan interaksi dalam proses pembelajaran, sedangkan dampak negatifnya dapat menimbulkan hoak, radikalisme online yang dapat merusak nilai-nilai Pancasila. Ya, selanjutnya ada mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Yang pertama ada urgensi pendidikan Pancasila.
urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan terletak pada kemampuan untuk membangun fondasi yang kokoh bagi keberlanjutan dan kemajuan bangsa Indonesia. Tanpa pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai Pancasila, Indonesia mungkin menghadapi tantangan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan menjaga persatuan serta keharmonisan di tengah keragaman. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila perlu diperkuat dan diperluas jangkauannya agar dapat menyentuh semua lapisan masyarakat, terutama generasi muda yang akan menjadi pemimpin masa depan. Yang kedua, ada esensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Pendidikan Pancasila memiliki esensi yang sangat penting dalam membentukkan karakter dan identitas bangsa Indonesia. Esensi tersebut mencakup nilai-nilai moral, etika, dan filosofi yang menjadi dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut ada poin-poin yang menjelaskan esensi pendidikan Pancasila di masa depan. Yang pertama ada pengenalan nilai-nilai dasar. Peran pengenalan nilai-nilai dasar dalam esensi Pancasila yaitu mengenalkan nilai-nilai dasar Pancasila kepada generasi muda dalam upaya untuk memperkuat kesadaran akan prinsip-prinsip yang menjadi landasan negara Indonesia. Ini mencakup pengertian yang dalam tentang prinsip-prinsip ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan dan kerakyatan, keadilan sosial. Yang kedua ada penguatan identitas kebangsaan. Berperan sebagai pendidikan Pancasila membantu memperkuat identitas nasional dan rasa cinta tanah air. Ini membentuk kesadaran akan keberagaman budaya, agama dan suku sebagai kekuatan dalam membangun persatuan dan kerukunan. Yang ketiga ada pembentukan kepribadian berkarakter. Pendidikan Pancasila berperan dalam membentuk karakter yang kuat dan berkarakter yang didasarkan pada nilai berlalu Pancasila seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama. Yang keempat ada penguatan toleransi dan keharmonisan. Melalui pendidikan Pancasila, individu dipersiapkan untuk menghargai dan menghormati perbedaan, serta mampu hidup berdampingan dalam harmoni. Yang terakhir ada kesiapan menghadapi tantangan masa depan. Pendidikan Pancasila membekali generasi muda dengan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai yang relevan dan prinsip-prinsip yang diperlukan dalam menghadapi perubahan dan tantangan masa depan. Pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila adalah salah satu kuliah yang diajarkan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, terutama dalam program-program pendidikan tinggi yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai, prinsip dan filosofi dasar Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Pendidikan Pancasila pada tingkat perguruan tinggi biasanya membahas berbagai aspek antara lain. Yang pertama ada sejarah dari filosofi Pancasila, yang kedua ada filosofi Pancasila, yang ketiga ada Pancasila sebagai identitas kebangsaan, yang keempat ada tantangan dan permasalahan dalam implementasi Pancasila, dan terakhir ada implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara. Yang kedua ada pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Pentingnya pendidikan Pancasila dapat dilihat di beberapa sudut pandang. Yang pertama dalam bentuk kepribadian dan karakter bangsa. Artinya mata kuliah Pancasila ini membantu dalam pembentukan kepribadian dan karakter bangsa Indonesia. Yang kedua ada memperkuat identitas kebangsaan. Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mata kuliah pendidikan Pancasila ini membantu memperkuat identitas kebangsaan serta rasa kebanggaan terhadap warisan budaya dan sejarah bangsa Indonesia. Yang terakhir ada mendorong toleransi dan keharmonisan sosial. Dengan mempelajari Pancasila, mahasiswa diajarkan untuk menghargai keberagaman dan menerima perbedaan dalam kebijakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya. Sekian presentasi dari kami kelompok G. Bila ada kekurangan ataupun salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Pancasila. Panca is 5, Sila is principle. We call this something Pancasila. Pancasila or the 5 pillars of our state. These 5 pillars do not spring directly from either the Communist Manifesto nor the Declaration of Independence. Indeed, they are ideals and ideals which have, perhaps for centuries, been implicit amongst our people. I believe, yes, I firmly believe that the adoption of those 5 principles and the writing of them into the Charter would greatly strengthen the United Nations. I believe it would bring the United Nations into line with the recent development of the world. I
I believe it would make it possible for the United Nations to face the future refreshed and confident. Finally, I believe that the adoption of Pancasila as a foundation of the Charter would make the Charter more wholeheartedly acceptable to all members, both old and new.